Ya kalau saya ibaratnya sepak bola ya sepak bola, usaha ya usaha. Jadi siapapun yang datang ke sini kita welcome saja, kita terima. Itu teman-teman dari domestik itu saya akui ada yang domestik yang membakar sebagian kaos dari supporter bola yang bakar di video. Kalau sepak bola nggak ada rivalitas itu nggak seru. Saya Hedi Swastika dan saya ingin memperkenalkan kepada kalian supporter-supporter di tribun manapun mereka berada. Untuk membuktikan kepada kalian bahwa supporter seperti mereka tetap berakal, tidak ada omong kosong, tidak ada drama, tidak ada skenario. Salam supporter Indonesia. Selamat datang kembali di Indonesian Football Factory yang hari ini kita masih di seputar Banyumas. Hari ini kita bertemu dengan Mas Dodi. Mas Dodi ini sebagai kapo ya, sebagai dirijen di Bombastik. Kalau boleh tahu Mas, sejak kapan? Awalnya dulu tuh saya ikut sering nonton sama ayah saya. Boleh kencang dikit. Itu saya ikut masih di VIP sama ayah saya itu dulu waktu zaman pemain siapa itu saya lupa namanya. Itu saya waktu itu sama ayah saya. Dari situ saya senang sama Persibas. Terus lama-kelamaan dari teman-teman Haji Bareng juga banyak yang Persibas ya? ikut Persibas, nonton Persibas. Waktu itu belum jadi Bombastik. Masih belum ada Bombastik. Belum ada Bombastik Mas. Waktu itu kalau nggak salah itu masih ibaratnya supporternya itu masih kayak dibayar, dikasih kaos gratis gitu loh. Itu masih divisi Divisi ya? iya, divisi 3 kalau 3 Nusantara. dari situ saya senang sama Persibas. Terus aktifnya masih aktif, masih ketika menjadi dirijen kan ada mungkin ada syarat lah atau apa? Untuk pertama kali saya dirijen itu waktu itu kan dirijen aslinya itu Mas Gali, waktu itu kan ketuanya sendiri itu waktu itu masih jadi dirijen sama Mas Ii. Kebetulan waktu itu Mas Ii sama Mas Gali itu sering nggak datang, Mungkin banyak kesibukan lah. Jadi saya disuruh sama Mas Yusti suruh naik ke atas gantiin Mas Ii sama Langsung nggak pakai proses belajar apa ya? harus berapa tahun mungkin? Harus berapa bulan untuk apa ya? Jadi wakil dirijen supaya enggak, bisa apa? itu Enggak, langsung. kebetulan kan waktu itu pada nggak berangkat. Jadi waktu itu saya sama Mas Doni juga kan sering jadi dirijen, mungkin waktu itu juga ada kendala kesibukan sendiri-sendiri, akhirnya saya sama BK ya? saya backup. Oh, backup langsung jadi dirijen. Udah berapa tahun Mas jadi dirijen? Saya dari 2018. Udah 18 sampai 20 kemarin ya? Ya, kemarin. Kalau yang ibaratnya yang sering itu dari 2018, kalau yang kadang backup teman-teman Mas Gali sama II itu ya dari 2017-an saya udah sering backup. Sering backup ya, sering latihan. Jadi ketika pertandingan di dalam kota maupun di luar kota juga Iya. macam itu terus? Ya itu. Alhamdulillah kan waktu itu di DPP saya sendiri jadi divisi turnya. Oh, divisi kamu? Tur. Jadi kalau tur kemanapun saya selalu berangkat. Berangkat duluan lah. Berangkat duluan. Keluar biasanya ya? Ya, biasanya Pulau Nuwun dulu itu saya yang berangkat. Itu ada itu enggak Mas? Tiap berapa bulan sekali dulu selama masih ada pertandingan kemarin ya, karena ini kan pertandingan harus dipaksa berhenti. Selama masih pertandingan kemarin itu ada enggak setiap seminggu sekali atau setiap beberapa bulan sekali itu ada latihan enggak buat teman-teman Misal kop musiknya kalau dari top musik atau dari apa itu ada latihan enggak? Ya kadang enggak seminggu sekali sih. Mungkin bisa sebulan sekali kita pas di stadion langsung. Langsung Ngumpulin teman-teman. Misal ada chant baru, kita langsung share ke grup. Terus berapa harinya kita kumpulin teman-teman. Kita kasih ibaratnya kayak kertas. Kita ngumpul di situ, kita hafalin bareng-bareng. Ngapelin chantnya di stadion langsung. Langsung ya. Ini tak tanya nih Mas, boleh jawab? Enggak boleh enggak apa-apa. Ketika jadi dirijen itu ada beban berat enggak Mas? Karena dari dirijen kan kita enggak nonton bola, kita malah nonton penonton. Iya. Kadang-kadang malah disorai. Enggak bener. Itu beban ya? Bener Beban enggak? Ya sebenarnya beban sih Mas.
mental di situ itu mental. harus ada mental, benar-benar mental. Apalagi Itu kita sekarang. diuji karena kita itu menjadi dirijen itu tidak hanya untuk 1-2 orang, Ya. banyak Untuk orang. ribuan orang ya. Ya, untuk ribuan orang. Jadi kalau pulang itu suara itu sudah sampai hilang. Buat teriakin teman-teman yang kadang cuma nonton doang, nggak bunyi, suruh pada ngecen bareng. Itu kadang-kadang Iya, banyak di banyak, situ banyak. Mas. Ya, Pernah suaranya nggak, Mas sampean itu apa gugup di atas itu kan Ngeblank. pertama kali pernah nggak ngalamin gugup terus nggak bisa Pernah. ngapa-ngapain ngeblank itu lupa. ngeblank pernah. Ini scene yang biasa saya nyanyikan bisa nggak ada di kota saya itu, bisa blank nggak ada. Habis ini mau scene apa itu saya udah hilang. Akhirnya saya kan ada waktu itu masih ada Mas Doni, saya bilang Mas sampean dulu yang di depan. Saya bingung ini Mas mau scene apa lagi itu. Oh, pernah ya jadi yang ngalamin Pernah. blank itu ya? Pernah blank. Dan dari resiko seorang leader kan mesti kalau cencen rasis yang dibayar mesti leadernya. Nah, betul. Pernah nggak seperti itu dimarahin sama pihak panpel atau sama manajemen sendiri, pernah nggak di Mas jangan yang seperti ini dong, itu pernah nggak diatur seperti itu? Alhamdulillah untuk saya pas saya dari dirijen itu nggak pernah ke teman-teman untuk can rasis. Saya nggak pernah. Mas Dodi ini selain menjadi pengurus dan selain menjadi leader, kalau kita leader, kalau di sini namanya mungkin dirijen gitu ya. Itu kegiatan sehari-harinya apa itu? Di luar konteks sepak Di bola. luar konteks sepak bola. Ya saya itu sebelum buka usaha ini tuh Ini usaha apa? Maksudnya bisa dijelasin di sini. Jadi Mas Dodi ini punya usaha cuci Mas ya, cuci ini. ya ini cuci mobil dan motor. Cuci mobil dan motor. Sebelum di sini saya tuh dulu ikut ayah saya itu bengkel las. Kebetulan bengkelnya di sebelah barat sini. Terus bengkel aluminium juga yang ada di Haji Barang. Tapi sekarang ini saya dipegangin yang cucian Suruh megang ini ya? Iya, suruh pegang yang ini. Sudah berapa tahun ini Mas? Jalan. Untuk yang ini baru mau sebulan Mas ini. Masih baru ya Mas? Iya masih baru kali yang ini. Berarti dapatnya besok kalau ada kompetisi mungkin ya ditinggal mesti cuciannya. Nah, karena kalau nggak nyari videonya nggak bisa nonton. Iya. Dengan siapapun yang datang kita harus selalu selamat datang gitu, nggak boleh. Oh kamu Supporter gini. maaf, supporter sini nggak boleh dimodifikasi, nggak boleh seperti itu. Iya betul. Itu gimana itu kalau Mas Dodi? Ya kalau saya ibaratnya sepak bola ya sepak bola, usaha ya usaha. Jadi siapapun yang datang ke sini kita welcome Ya, saja, terima. kita terima. Ibaratnya itu udah di luar konteks sepak bola, Konteks sepak bola ya. mereka sudah saudara kita seperti itu. Kebetulan kemarin juga ada yang dari Cilacap, teman-teman Cilacap yang Purbalingga mungkin di sini ngopi bareng malah di sini. Mas jadi obrolannya Mas jadi menarik. Nah, malah jadi menarik. Kita sama Cilacap itu sebenarnya rivalitasnya itu cuma dalam sepak bola doang. Rivalitas sehat kan. Rivalitas sehat ya. Sehat. Sebenarnya ya siwer-siwer biasa lah. Kalau udah di luar itu ya udah kita biasa, kita sama teman-teman Cilacap biasa chattingan, biasa video call bareng gitu. Kalau udah di luar itu kita usaha ya udah usaha bareng. Kita kadang yang main ke Cilacap. Waktu itu malah saya sering main ke Cilacap, ke pantainya malah bareng, ketemu teman-teman Cilacap juga di sana. Pasti ngabarin kalau ke dalam pasti ngabarin. Pasti ngabarin Mas, saya pasti ngabarin teman-teman Cilacap. Waktu itu pas bulan Ramadan terakhir saya ke sana itu pas bagi-bagi sembako. Itu di sana kebetulan sama apa namanya ya, sama komunitas yang lain. Dari teman-teman Cilacap saya datang ke sana ikut bagi-bagi sembako juga. Ya intinya untuk diri saya sendiri itu ingin menebarkan virus perdamaian buat teman-teman yang lain, bahwa sepak bola jangan dibawa-bawa ke sampai keluar sampai ke jalan. sampai ke jalan. sampai ke Apalagi pribadi. nanti kalau ada yang lewat pakai kostum dari tim sebelah atau apa, jangan sampai dicegat. Itu sudah tidak masuk akal menurut saya. Kalau ini Mas kan ini Persiba sendiri kan terbagi tuh supporternya Mas. Nah, Iya. kalau di Bombastik sendiri tuh di posisi mana? Sebelah mana ya? Stadionnya. Nah, tempat itu. Kalau pembatas sendiri di sebelah timur. Sisi timur. Sisi timur. Itu Masnya megang sisi timur itu semua ya? Ya, berarti saya itu sisi timur semua. Oh Nah, iya. itu hobi sampean juga itu
hobi atau memang? Kadang buat apa ya, olahraga lah mas. Sekarang kan karena banyaknya aktivitas cuma kayak gini doang, kita kurang olahraga kan. Kadang main trail, terabas. Kadang kalau ada temen yang ngajak stres juga stres. Tapi sering ketemu dengan ini mas, sering bukan ketemu dalam artian terus berantem enggak, cuman sering main bareng enggak sama teman-teman dari supporter lain? Karena kan deket nih, kalau saya bilang sih di Karesidenan kan banyak kabupaten kan, itu masih main bareng nggak? Kalau dibilang sama supporter tim sebelah, supporter tim mana gitu? Ya untuk itu kan kalau Tri sendiri kan setiap minggu itu ada event, ada eventnya. Terabas itu ada eventnya. Kebetulan kemarin terakhir di Purbalingga, ya banyak teman-teman dari Purbalingga, dari teman-teman Cilacap di selatan. Tapi itu juga supporter juga itu? Iya banyak ada yang supporter mas, banyak yang supporter. Malah yang sering kemarin datang ke sini tuh malah sering bawa ikan itu yang dari selatan malah sering main ke sini. Dari selatan? Iya. Dari Cilacap itu? Iya main ke sini. Itu malah bawa ikannya segini nih. Oh dibakar bareng-bareng di sini. Malah seru malah nih ya? Malah seru di sini. Malah saya yang jarang main ke sana. Mereka main ke sini. Agendakan lah kapan-kapan main ke Siap. sana. Nanti main bareng ke sana. Main bareng ke sana. Terabas. Boleh. Banjur aku. Kalau untuk teman-teman sendiri selama ini masih ketemu nggak nih sama teman-teman yang dari apa ya? Komunitas Bombastik. Komunitas Bombastik. Ya kalau sekarang jarang ya. Soalnya karena pandemi kan kalau kumpul-kumpul selalu dibatasin orangnya. Jadi untuk ketemu jarang. Tapi tetap komunikasi di grup. Kita tetap komunikasi sama korwil lain juga tetap koordinasi gitu. Bikin channel baru nggak untuk yang apa? Untuk channel barunya belum ada. Kita sekarang lagi mau bikin ibaratnya kayak trofeo futsal. Oh, futsal. Nanti misalkan wilayah timur, wilayah barat sendiri gitu loh, bikin trofeo. Niatnya mau bikin seperti itu, tapi belum dikoordinasikan lagi sama BPT yang lain. Nanti hasilnya seperti apa ini belum jelas. Tapi udah ada niatan ini buat bikin futsal, futsal ya. Kan harusnya kan ini kita ada di Haji Barang itu lumayan jauh dari Purwokerto. Iya. Nah, Mas ini padahal orang jauh dari Purwokerto tapi bisa terpilih menjadi dirijen padahal basis masanya kan di kota lebih banyak mungkin ya. Iya, lebih banyak. Kenapa kok akhirnya memanapkan hati buat aku jadi dirijen lah? Saya sendiri nggak tahu mas. Nggak tahu ya? Nggak tahu benar. Mungkin karena saya sering ibaratnya bergaul sama aktif ya? aktif sama teman-teman yang lain. Mungkin dari teman-teman yang lain juga lihatnya seperti itu karena mungkin saya aktif mungkin bukan karena hal-hal yang lain gitu mas. 1 jam dari Haji Barang ke iya 1 jam kalau dari Haji Barang ke stadion sampai stadion itu 1 jam. 1 jam ya? 1 jam. Tapi makanya pas kita dari check out dari hotel tadi itu kita lihat map 1 jam berapa? 54 menit. Dia kan 54 menit. Ya 1 jam berarti. Kalau nyampe stadion 1 jam ya? 1 jam. Itu kalau berangkat bareng-bareng juga mas dari sini? Ya kalau kita berangkat dari sini bareng itu kumpulnya di kecamatan Barang Peti. Oh, Depan pada kecamatan. jam satu titik. Ya, titik kumpulnya di situ. Kita berangkat bareng dari situ. Nanti kita jemput dari Haji Barang terus jemput teman-teman Cilongok langsung ke timur lagi teman-teman kota. Bareng-bareng Nanti matinya jadi bareng. Kalau masalah AW mas, ketika masnya jadi dirijen setiap AW kemana-mana itu yang paling seru itu menurut masnya itu AW kemana? Posisi masnya lagi dirijen paling pas seru dirijen atau mungkin pas di bawah baru pada ngapain pas paling seru gimana? Purbalingga. Keseruan Purbalingga. Karena dekat. Karena yang dekat WW juga. juga banyak. Waktu itu juga rivalitasnya masih cukup Masih panas. masih panas. Waktu itu yang datang juga ibaratnya lebih banyak dari tuan rumah. Oh, bukan daripada Iya. rumah ya. Jadi Waktu itu. don ya mas ya. Itu yang ibaratnya mengesankan buat saya sendiri. Tapi nggak ada bentrokan itu. Nggak ada mas. Habis itu kita ada ibaratnya perjanjian perdamaian di situ langsung. Pas datang ke sana langsung ada perjanjian perdamaian. Perdamaian. Kebetulan kan ketuanya dari pihak Braling itu juga kepala desa katanya kan.
Ya kita sebijak mungkin menerima intinya ya udahlah ngapain kita musuhan. Kan biasanya itu setiap kali kota ada rival pasti yang dicap tuh dirijennya dulu. Ya Pernah nggak ada kayak kejadian mungkin wah gue dirijennya Wah ini direjanya Persiblas selalu mas. Ya terakhir sama Cilacap kan itu teman-teman dari Bombastik itu saya akui ada teman Bombastik yang membakar sebet kaos dari supporter sebelah, ada yang bakar di video. Nah setelah dibakar itu teman-teman Cilacap langsung pada hubungin saya, dikira saya yang nyuruh mas. ya. Saya padahal nggak tahu apa-apa itu, saya nggak tahu apa-apa. Langsung saya kontak yang korwil itu sendiri, terus anaknya ketemu, terus saya datangin anaknya, suruh klarifikasi bahwa ininya itu murni kesalahan dia pribadi mas. Nggak mewakili Nggak bukan mewakili siapapun. Iya, bukan mewakili siapapun. Beban juga mas ya mas. Beban mas. Itu pasti setiap ada kalau mau chaos itu pasti pada koordinasinya ke saya dulu, pasti itu. Iya sih. Ya kan ketika ada gojekan mungkin yang diincer dirijennya pasti kan. Pasti. Sama dari pihak kepolisian juga seperti itu mas. Iya, iya. Oh dari Pasti. kepolisian juga langsung? Iya langsung telepon dari Pakabakop, dari reskrimnya juga, itu langsung teleponnya ke saya mas. Sing marahi lagu wae rasis. Ini gara-gara lagu. Aduh. Terakhir itu saya sampai nggak boleh masuk mas, di luar itu. Di Pas luar? match, iya pas match terakhir waktu Liga 3 juga itu saya nggak boleh masuk. Saya suruh Mas lawan mana itu? pas lawan Cilacap juga. Pas lawan Cilacap. Lawan Cilacap saya nggak boleh masuk. Waktu itu malah teman-teman saya juga banyak yang nggak beli tiket kan. Nah terus saya bilang sama pihak keamanan, Pak ini kalau teman-teman di luar terus nanti bakal chaosnya lebih besar. Melebar. Melebar. Mending teman-teman dimasukin stadion gak usah bayar tiket nggak masalah. Akhirnya pihak keamanan masukin gratis. Di luar kan sudah nggak terlalu banyak orang lah. Teman-teman dari Bombastik sendiri udah saya masukin semua. Saya tetap nggak boleh masuk itu. Alasannya apa itu? Kalau boleh tahu. Kata pak polisnya itu kamu di luar dulu mas, karena takutnya ada teman-temannya Mas Dodi yang di luar kan paham muka-mukanya kayak gitu. Suruh nenangin tapi yang di luar. Di luar takutnya kan pada nyweeping kalau nanti pada pulang di sweeping kayak gitu. Tapi itu datang banyak juga dari teman-teman dari Cilacap datang ke. Itu malah lebih banyak datangnya mas. Malah banyak. Lebih malah. banyak. Saya akui mereka datang lebih banyak. Tapi nggak ada sesuatu yang terjadi ya akhirnya ya. Pas pertama mereka datang juga saya koordinasi sama Mas Kiki. Mereka datang saya langsung cobain pakai yang ada di sana, minta minuman. Kita minum bareng. Kita gitu. nyambut aja. Kita nyambut bareng. Disambut ya. Iya. Ya kadang chaosnya kan sama pihak yang lain mungkin mas. Gitu. Kalau pihak dari Bombastik sendiri enggak mas. Nggak ada masalah. Kita selalu Cuma welcome. bawa-bawa nggak ketika ada gojekan mungkin dengan pihak yang lain ini Bombastik pernah nggak ke bawah-bawah? Selalu pasti di bawah. Selalu di bawah. Selalu di bawah. Sebelum terpecahnya menjadi 3 supporter itu sendiri, mereka itu kan semua Bombastik semua. Mas. Ya tetap basisnya supporter dulu kan Bombastik itu yang paling besar di Banyumas. Jadi kalau misal ada crash atau apapun tetap Bombastik kan. Yang kena itu Bombastik. Itu seperti itu. Langsung ditunjuk ya Bombastik ini pasti. Iya ini pasti anak Bombastik. Itu udah pasti. Sekarang ini harapannya Mas Dodi untuk masalah rivalitas ini. Harapan kedepannya seperti apa? Ketika Mas Dodi yang berperan sendiri di depan ngatur semua orang. Wah, jangan itu harapannya seperti apa harapannya untuk menghadapi rivalitas ini? Ya untuk menghadapi rivalitas ini pertandingan itu kan cuma 2 kali 45 menit. Iya. Paling lama itu 1 kali 24 jam. Setelah itu udahlah. Saya sendiri pun di dalam stadion kepada teman-teman itu sudah sering ngomongin nggak usah. Kadang saya ngecek nggak pernah rasis mas, tapi yang di bawah Iya, kadang rasis sendiri. Karena yang di bawah udah langsung. Iya kadang seperti itu. Kadang saya sampai turun
Jadi males ya aja ya. Orang sampai saya itu udah masnya aja yang naik. Iya. Orang saya yang di atas sampai ini mau ngikutin saya apa mau Nyanyi sendiri. ya sendiri. Orang saya sampai turun. Karena kan dibahas juga mas ketika ada chant rasis pasti yang di atas. Yang di atas. Pasti. Padahal yang di bawah kadang nyanyi bareng-bareng sendiri. Mereka nggak terima resikonya, tapi kan saya yang terima resikonya terus. Mungkin bukan Mas Dodi juga mungkin yang terima resikonya nanti sampai kemana-mana ini Ya, mulai bareng kemana-mana imbasnya, kasihan ya. teman-teman yang nggak Tahu nggak tahu apa-apa. apa-apa gitu yang kerja di kota mana yang kota mana gitu ya mungkin ya. Iya. Tapi untuk teman-teman yang di luar sini yang seperti di Jakarta, di Bekasi, itu sama teman-teman Cilacap akur semua. Karena mereka ikut aliansi supporter juga di sana, Bombastic juga ada, dari teman-teman Cilacap ada, sering koordinasi juga kok. Oh berarti harapannya supaya semuanya lebih baik ya. Lebih baik. Rivalitas tetap ada, cuman yang Rivalitas yang sehat-sehat sehat. aja lah. Kalau sepak bola nggak ada rivalitas itu nggak seru. Kalau Pesibor itu hal biasa, menurut saya itu hal biasa. Cuman kadang kan ada orang yang nggak tahu terus baper, terus ngomongnya saya enaknya sendiri, nggak tahu itu pesibor, nggak tahu itu gocekan Iya sih, gocekan ya. gitu. Nggak tahu cuma bercandaan Nah. cuma di dalam stadion. Kan mereka itu ibaratnya seperti kayak orang yang baru nonton itu, baru main sosial media. Kalau mereka lihat sosial media akun-akunnya supporter besar, mereka biasa gocekan di sosial media itu udah biasa. Iya. Udah biasa. Mungkin karena mereka jarang nyimak supporter besar dan jarang belajar dari Jarang mereka. ngikut, Iya, jadi ya kurang belajar, kurang edukasi juga. Itu kita sering mengedukasi teman-teman juga untuk ya inilah rivalitas. Ibaratnya gocekan sosial media itu wajar. Hal biasa itu wajar. Tapi ya tetap setelah pertandingan selesai, setelah itu udah nggak usah diperpanjang lebar untuk menjadi masalah yang baru. kalau regenerasi mas, ketika kan seorang dirijen itu mungkin ada fase di mana fase yang aku ki tahun umur segini harus berhenti. Aku harus berumah tangga, harus ngapain ngurusin keluarga mungkin. Kalau dari mas sendiri ada nggak keinginan regenerasi itu setelah umur berapa mungkin atau? Untuk regenerasi sendiri nanti ada sendiri mas. Biasanya kalau habis ada pemilihan ketua baru biasanya Dirijennya baru ya. bisa ada dirijen baru, kadang bisa jadi wakilnya dulu, karena seperti itu. Untuk berkeluarga sendiri saya udah berkeluarga mas. Udah ya. Iya. Tapi Persibas itu selamanya, bukan segalanya. Jadi nggak ada istri nggak marah ketika Bareng mas. bareng terus Bareng. Bareng. Tidak itu. Pulang, saya ketemu istri saya itu di stadion mas. Oh di stadion. Iya. Jadi udah sama-sama senang sepak bola, sudah senang Persibas itu. Jadi nggak ada kendala ya ketika Nggak ada kendala. ketika tur kemana besok itu udah. Ikut terus. Oh ikut berarti bareng ya Bang? Bareng. Mas. Ya mungkin kak besok punya ngomongan mungkin agak kendor dikit. Iya, mungkin kalau dengan omongan agak dikurangi. Dikurangi. Ya dikurangi istrinya. 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 Bapaknya tetap layan. Bapaknya tetap dolan. Bapaknya gas terus. Kalau harapan mungkin untuk IFF yang untuk Rokes ini harapannya Mas Dudi kalau ada masukan atau kritikan atau apapun itu mungkin. Ya untuk kota sendiri, untuk EMF lanjutkan yang seperti ini untuk ibaratnya supporter yang di sana itu mengenali supporter yang ibaratnya masih kecil, masih di bawah. Karena jarang sekali media-media sekarang menyorot supporter seperti kami mas. Pinggiran itu supporter kecil jarang sekali. Untuk IFF ini luar biasa. Saya terima kasih sekali. Lanjutkan terus, sukses terus. Amin. Sama mas, maaf kalau kita merepotkan ya mas. Enggak mas. Maaf kita udah merepotkan dari kemarin pagi. Saya senang malah ini didatangi. Pokoknya terima kasih sekali untuk Mas Dodi. Terima Ya, kasih Mas. sekali sudah mau menjamu kami, sudah mau direpotin dan kita tutup sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Indonesian Football Factory.